Halo, selamat datang kembali di channel Summitland Indonesia, teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang IMB, izin mendirikan bangunan, ataupun PBG. Jadi IMB itu dulu, teman-teman, sekarang namanya adalah PBG atau SIMPG. Jadi teman-teman bisa buka di Google dan ketik SIMPG atau PBG. Nah, ini sebenarnya menurut saya sangat mudah sih, teman-teman, membuat PBG. Jadi IMB dan PBG itu sama, tapi bedanya pembuatannya IMB itu offline dan PBG itu online. Nah, kalau dulu membuat IMB kita harus datang ke kecamatan, harus menunggu. Nah, tapi survei dulu ada di IMB, ada survei, tapi di PBG juga ada survei, itu untuk mengecek apakah benar tidak sih tempatnya, kemudian bangunannya. Seperti itu. Teman-teman bisa klik di SIMPG, kemudian klik di sini SIMPG. Ini ada pengumuman nih dari pemerintah, pemanfaatan SIM bapis sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Jadi PBG ini sebenarnya dia mulai sekitar bulan Mei 2021, tapi di bulan Mei dulu masih bisa buat IMB secara offline, tapi di bulan November itu harus online. Nah, online itu pun sebenarnya kita dipermudah, tapi kita karena itu kan baru, jadi kita perlu penyesuaian, dan dari dinas terkait pun harus menyesuaikan juga. Nah, tapi teman-teman nggak usah risau atau nggak usah takut nggak bisa buat. Ini saya mau membuat tutorial nih, dan teman-teman kalau bingung, nggak mau nggak mau ribet, bisa pakai jasa kami, PT Sentosa Farm Property atau PT Summitland Indonesia. Dulu untuk PBG ini kemarin menjadi ini, maksud saya menjadi kendala nasional. Jadi nggak cuma di kota-kota teman-teman aja, tapi nasional, seluruh Indonesia itu kemarin belum begitu bisa membuat karena baru kan, butuh penyesuaian. Nah, ini kita buat pengajuan, perlu pengajuan dulu, teman-teman. Jadi nanti kita ajuin secara online, gambar teknis apa-apa harus komplit, diajukan nanti ke DPU. Setelah DPU dicek data kita lengkap sama petugas TPA, itu disurvei. Nah, setelah disurvei dari TPA nanti upload dia, ngupload. Nah, sistemnya dari ini itu sistemnya harus sinkron antara dinas DPU dan DPM TPSP. Jadi kalau nggak sinkron nggak bakal bisa. Jadi itu kita harus pengajuan dulu secara online, kemudian nanti ada TPA dari PU yang survei. Setelah survei membuat berita acara diluncurkan ke DPM TPSP, baru sama DPM TPSP diproses. Tapi saat berita acaranya ini nanti enggak sesuai apa yang diminta oleh DPM TPSP, itu akan kembali lagi ke dinas PU. Nah, membuat IMB ini waktunya juga nggak lama kok, cuma 28 hari kalau kita bisa menyelesaikan semuanya. Nah, oke, sekarang ayo kita coba masuk ke akun SIMPG.
Nah, ini kita tutup. Oke teman-teman, kemudian kita daftar aja dulu guys. Ini akun saya sih udah masuk nih, tapi saya nyoba pakai akun lain. Ini pilih pemohon PBG, SLF, SK, SBK, BG, dan pendataan BG atau calon TPA. Kalau teman-teman mau daftaran calon TPA itu orang yang menyurvei. Tapi kalau teman-teman mau membuat IMB, klik ini pemohonan PBG, klik. Saya masukin yang lain, itu udah pakai sih, udah terdaftar. Saya kata sandinya apa ya, saya lupa nih, kebanyakan kata sandi di mana-mana. Saya buka dulu coba. Maaf ya teman-teman, malah lupa nih, ditunggu dulu sebentar. Kita kirim, klik. Nah, wah, pendaftaran berhasil nih. Silakan lakukan tahap akhir pendaftaran cara mengklik. Nah, oke. Jadi ini untuk login. Kalau udah bisa daftar, login ya. Masuk. Oh, email atau kata sandi tidak sesuai. Nah, kalau teman-teman tadi udah emailnya nggak lupa, jangan sampai lupa ya, biar bisa login. Nah, ini saya hapus karena kemarin saya juga buat tutorial sih. Nah, teman-teman harus mengisi data pengajuan PBG SLF ataupun pendataan bangunan gedung. Caranya klik tambah. Kemudian ini ada persetujuan bangunan gedung. Ini untuk teman-teman yang ada di kota besar, biasanya kalau punya tanah kosong kalau mau bangun itu harus dapat persetujuan bangunan gedung. Ini untuk lantai yang bertingkat ataupun lantai yang banyak gedungnya. Ini sertifikat layak fungsi, dia izin mendirikan bangunan untuk yang lebih dari satu lantai, jadi harus menghitung strukturnya. Tapi kalau untuk satu lantai cukup menggunakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung atau IMB. Kita klik ini, klik. Kemudian jenis permohonan gedung baru, pilih fungsi untuk hunian, jenis bangunan rumah tinggal. Nah, nama bangunan saya kasih nama Blok Gildia, yaitu nama anak saya ya teman-teman. Kemudian ini ada luas bangunan, ditulis aja nih, tipe 61 lantai. Kemudian tinggi bangunan harus diisi 7 meter. Saya nggak ada basement. Nah, kemudian ini ada perancang dokumen teknis. Jadi mau di PBG ini gambar teknisnya harus benar-benar komplit. Tapi teman-teman nggak usah galau, karena dari Pemda pun sudah menyediakan desain properti dari Pemda. Jadi
teman-teman bisa menggunakan jasa dari Pemda ataupun menggunakan jasa konstruksi. Nah, kalau dari Pemda teman-teman harus sesuai urutan atau absen. Kalau pengen lebih cepat, gunakan penyedia jasa konstruksi seperti kita. Nanti kita bisa bantu konsultasi ke PU, kemudian jasa gambar. Teman-teman nggak usah pusing-pusing, kita yang buatkan. Oke. Kemudian klik, seandainya saya menggunakan disediakan oleh penyedia jasa konstruksi ya teman-teman, klik simpan. Ini ada data pemilik. Status kepemilikan tanahnya harus sama dengan sertifikat. Jadi nama di sini harus sesuai nama rumah atau tanah yang dibuat IMB, jangan sampai beda karena nggak bisa. Nama status pemilikan punya perorangan. Kemudian ini ada isi kecamatan, kemudian kelurahan saya bukan kelurahan Baghdad. Kalau Baghdad itu sampai Irak. Ini simpan, sudah saya simpan. Kemudian data alamat bangunan gedung, ini juga harus diisi ya. Provinsi Jawa Tengah, pilih kabupaten atau kota. Wonosobo. Oh, kok nggak bisa? Kayaknya sistemnya lagi error nih, apa gimana? Biasanya nggak seperti ini kok. Alamat bangunan ini nggak bisa, kecamatan nggak bisa, kelurahan atau desa nggak bisa, tapi mungkin ini memang lagi error ya. Jadi teman-teman, sebenarnya itu sangat mudah buat PBG, tapi gambar teknis, kemudian apa yang diminta, yang minta itu bukan orang tapi yang minta sistem. Jadi kita ya harus mengikuti, nggak bisa kita seperti dulu lah, beri carane gitu, nggak bisa. Kita ikuti sistemnya. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Kalau bingung bisa konsultasi ke tempat kita. Kantor kita di Jalan Mayor Kaslam nomor 31 Wonosobo, ataupun menggunakan jasa kita untuk membuat PBG. Begitu. Nanti untuk alamat serta nomor bisa lihat di deskripsi ya, akan saya tulis yang jelas di situ. Oke. Walau sih sekarang mungkin sudah gampang lah membuatnya, nggak ada yang nggak bisa. Oke, cukup sekian. Kalau butuh jasa kami bisa hubungi, nanti kita cantumkan di deskripsi. Nggak usah bingung ataupun kalau cukup orang-orang yang putus cinta saja. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.